Selamat beribadah. Renungan firman Tuhan pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026, Matius 4 ayat 12 sampai 23, khususnya ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Tema: mengikut Yesus dan terlibat dalam misi Allah. Di saat situasi kondisi tidak aman karena Yohanes baru saja ditangkap, Tuhan Yesus tidak bersembunyi. Di tempat yang dianggap buruk dan bukan wilayah spiritual, di sanalah ia pergi. Wilayah yang dituju Yesus, wilayah yang dianggap rendah dan gelap secara spiritual. Perjalanan pelayanan Tuhan Yesus itulah berjumpa dengan Simon Petrus dan saudaranya Andreas. Tuhan Yesus memanggil, "Mari ikutlah aku." Mendengar ajakan Tuhan Yesus, bahkan kemudian Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus meninggalkan perahu dan ayam mereka untuk mengikut Yesus menjadi penjala manusia, membawa terang kepada manusia. Mereka sudah mengenal dan tahu siapa Yesus, sehingga mereka berani memutuskan untuk mengikut Dia. Pemanggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya merupakan panggilan bagi orang-orang percaya untuk terus berjalan bersama dengan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus tidak serta-merta menjamin kehidupan para murid menjadi lebih aman, lebih sejahtera dan bebas tantangan. Ada harga yang harus mereka bayar. Meninggalkan pekerjaan lama mereka, yaitu dari penjala ikan menjadi penjala manusia, bahkan meninggalkan keluarga. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengasihi orang tua. Ketika Tuhan memanggil seseorang menjadi hambanya, Ia membentuk sedemikian rupa agar ia menjadi orang yang dikehendakinya. Ia mengutus seseorang dengan terlebih dahulu membekalinya dengan karunia-karunia yang diperlukan bagi tugas pengutusan. Karena itu ia menjadi perhatian kita yang memenuhi panggilan Tuhan. Kita semua bukan sebatas sebagai majelis jemaat atau pelayan, tapi dalam kehidupan kita setiap orang, di tengah keluarga, di kantor, di mana saja Tuhan memanggil kita. Ketika Tuhan Yesus memilih Kapernaum, daerah yang dianggap gelap, kita juga jangan berkecil hati jika kita berada di lingkungan yang sulit atau gelap. Tapi kita hadir untuk menjadi terang. Menjadi terang sebagai keluarga, sebagai pelayan, sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi terang di tempat kerja, sehingga ada perubahan dan pertobatan, perubahan pikiran dan arah hidup yang benar. Jangan suka menunda panggilan Tuhan dengan berbagai alasan. Para murid meninggalkan zona nyaman dan mata pencaharian untuk sesuatu yang lebih besar. Apa yang menjadi jala, entah itu khawatir, hobi, kesukaan, materi, jangan menjadi penghalang kita untuk ikut Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi memberi mereka misi baru. Mengikut Yesus bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tapi membagikan kasih bagi orang lain. Iman Kristen harus berdampak, sebagaimana Yesus mengajar, memberitakan Injil dan menyembuhkan. Kita peduli pada jiwa-jiwa, menyentuh kebutuhan sesama kita. Di tengah dunia yang semakin individu dan ego, kita dipanggil berbagi kasih. Dalam konteks Minggu Epifania, kita sekalian sebagai gereja dipanggil untuk kelihatan dan turut serta dalam misi Tuhan di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Melibatkan Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yohanes oleh Tuhan Yesus, dan melibatkan kita sebagai Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes masa kini, merasakan penderitaan dan bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Jika dilihat dalam sudut pandang saat ini, Tuhan Yesus melakukan pemberdayaan dengan melibatkan orang kecil,
atau rakyat seperti pemanggilan para murid, mengedukasi, mengajar dan memberitakan Injil, melakukan gerakan transformasi. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes masa kini ada di dalam banyak wajah, seperti UMKM yang bertahan dalam kondisi yang berjuang. Bukan secara kebetulan kita di Sumba Timur baru saja dibuka NTT Mart mengembangkan sayapnya, geliat ekonomi agar terasa bagi usaha-usaha kecil di tengah-tengah jemaat kita, di tengah-tengah pergumulan jemaat yang kehilangan pekerjaan, korban penyintas kekerasan seksual, korban bencana alam, korban tambang ilegal. Di Sumba lagi marak-maraknya ada tambang emas dan banyak lagi yang menjadi pergumulan. Mari kita terus bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik, seraya memperjuangkannya dan dengan tegas menyatakan iman kita seperti pemazmur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Gerakan hati setiap jemaat untuk datang beribadah. Berkati kami sekalian, berkati hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan kabar sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.